Halo Sivitas Akademika, penasaran nggak sih kira-kira gimana ya penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021 ini di masing-masing program studi? Kalau penasaran, yuk saksikan video berikut ini. Informasi MBKM itu sebenarnya kita dapat sebenarnya otomatis pertama dari media ya, dari media. Jadi media itu otomatis kan memberikan informasi ada program ini. Kemudian dari pihak kami memang itu butuh istilahnya inisiatif. Jadi untuk mencari-cari, kemudian buka websitenya, ngeliatin petunjuknya gimana, kemudian mungkin teknis pelaksanaannya juga gimana. Jadi menurut kami sih cukup. Prodi kami tahun 2020 itu menerima hibah dari Kemenristek Dikti untuk mengembangkan kurikulum supaya bisa adaptif terhadap MBKM. Jadi memang sejak awal dalam konteks ini prodi kami menerima informasi MBKM dengan tingkat kecukupan yang menurut saya baik. Namun memang harus diakui dari universitas memang informasi mengenai MBKM ini tidak sebesar yang justru bisa diterima oleh prodi secara langsung dari luar. Kami sudah mendapatkan informasi yang cukup pada saat itu sekitar bulan Februari, bulan Maret tahun 2021 karena kebetulan ada hibah juga yang diselenggarakan oleh Dikti berkaitan dengan kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM. Dan Prodi Hukum Fakultas Hukum Atmajaya mengikuti hibah tersebut dan mendapatkan hibah tersebut sehingga memang kami harus banyak mendapatkan informasi dan mencari tahu tentang program MBKM yang harus kami laksanakan di semester ini. Kalau sulit tidak, karena semua informasi itu sudah tersedia di laman Kemdikbud dan juga dari universitas ada tim MBKM dan kita juga punya WA group di mana info-info itu pasti diberikan di WA group itu. Dan mudah dipahami karena sudah sangat jelas. Jadi kalau misalnya kita juga kebingungan tinggal ke laman Kemdikbud saja, di situ sudah lengkap prosedur dan segala macamnya, ada panduan juga. Jadi overall selama ini tidak ada kesulitan untuk mengenai informasi. Untuk sosialisasi MBKM sudah cukup baik ya. Jadi hampir semua aspek sudah diberikan dan juga kami dari tim universitas sudah memiliki tim MBKM. Jadi semua informasi bisa kita dapatkan melalui tim MBKM. Kami mendapatkan informasi tentang program MBKM ini melalui berbagai saluran. Salah satunya adalah bimbingan teknik yang kami terima karena kami mendapatkan hibah kurikulum MBKM dari Dikti beberapa waktu yang lalu. Selain itu, dengan difasilitasi universitas, fakultas, maupun program studi sendiri, kami mendatangkan beberapa narasumber untuk mendiskusikan program MBKM ini. Ketika akan menjangkau mahasiswa, pasti akan dijadikan mitra oleh prodi mahasiswa juga. Jadi waktu itu kami menginformasikan berbagai macam hal terkait dengan kegiatan MBKM memang lewat lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di bawah prodi komunikasi ya, dalam hal ini HMPS. Tapi memang ada titik-titik tertentu yang itu masih bisa dioptimalkan ya, karena di awal-awal tentu program MBKM flagship pemerintah belum banyak, masih terbatas, dan di tengah keterbatasan itu kami mencoba untuk bisa optimal ya, menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Tentu iya ya, baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen maupun kepada tenaga kependidikan karena ini suatu program yang baru bagi kami di waktu yang singkat karena di bulan Agustus sudah harus dilaksanakan di semester gasal ini. Kami memerlukan atau hanya memiliki waktu beberapa bulan saja untuk mempersiapkan program ini. Tentu ada kendala dalam mengkomunikasikan, tetapi selama ini sudah coba kami lakukan baik melalui sosialisasi kepada mahasiswa, melalui Zoom, kemudian kami juga melalui Instagram Live, kami juga membuat grup Q&A mengenai MBKM, kami juga share pedoman implementasi dan petunjuk teknis. Jadi semoga sudah terkomunikasikan dan tersampaikan dengan baik pada mahasiswa. Untungnya di Atmajaya kita sudah punya banyak sistem untuk bisa istilahnya memberikan atau mendistribusikan informasi.
Jadi entah itu lewat media sosial, entah itu mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya, atau mungkin dari sistem kami sendiri, jadi sistem website kami, kemudian juga LMS kami. Jadi sebenarnya kita tidak mengalami kesulitan untuk mendistribusikan ke mahasiswa. Cuma memang butuh juga istilahnya dari sisi mahasiswanya untuk aktif juga untuk mencari tahu. Karena website itu sendiri kalau tidak diakses kan otomatis mahasiswa jadi juga tidak tahu. Melalui sosialisasi ini, mahasiswa paham tentang program MPKM, tahu apa yang ditawarkan, dan mereka mulai tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ditawarkan melalui program MPKM ini. Dan mahasiswa tampak berminat untuk mengikutinya, karena mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri. Baik mengembangkan diri di bidang keteknik sipilan, misalnya melalui program magang di perusahaan konstruksi yang sudah kami jalankan 2 semester berturut-turut, juga melalui program pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi lain, program studi teknik sipil, di mana mahasiswa mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu keteknik sipilan dari perguruan tinggi lain, di mana mata kuliah tersebut tidak tersedia di program studi teknik sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk program studi sistem informasi sendiri, minat mahasiswa terhadap MBKM sangat tinggi ya, terutama karena sudah sejalan dengan kurikulum sistem informasi. Nah, kita di situ ada program magang. Dengan adanya magang di MBKM ini sangat membantu mahasiswa untuk mencari tempat magang sebenarnya. Jadi memang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kami yang akhirnya dipermudah. Kalau untuk magang sendiri lebih dari 20-an untuk yang semester ini ya. Jadi cukup banyak yang diterima karena memang mahasiswa sistem informasi masih sedikit. Ya, itu sudah hampir bisa dikatakan hampir 30% yang sudah diterima di program MBKM. Karena bermacam-macam ya, jadi kalau di Prodi Teknik Industri itu kita tidak hanya membatasi kegiatan MBKM itu pada yang MBKM Kemdikbud. Jadi ada program MBKM yang memang flagshipnya dari kementerian, ada yang dari Atmajaya, dan ada juga dari internal Prodi sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya untuk jumlah mahasiswanya, dalam semester ini kita ada sekitar 300 mahasiswa sudah mengikuti program untuk MBKM-nya. Tapi untuk flagship Kemdikbudnya sendiri, satu mahasiswa kami menerima program IISMA, saat ini sedang ada di Italia. Kemudian 2 mahasiswa kami mengikuti program PMMDN, 3 mahasiswa mengikuti program studi independen, dan 2 mahasiswa itu mengikuti program magang sertifikat Kemdikbud. Dan sisanya itu mengikuti segala program baik yang ada flagship di Atmajayanya sendiri ataupun yang internal Prodi bekerjasama dengan Prodi lain. Untuk benefitnya luar biasa banyak Mbak. Tentu yang pertama berkaitan dengan pengalaman kami untuk bisa menyelenggarakan program ini. Itu karena juga didukung oleh hibah dari Dikti, sehingga kami sangat terbantu untuk bisa menyelenggarakan program ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan kerjasama. Kami semakin diberi kesempatan melalui program ini dan dalam tanda kutip diharuskan gitu untuk mengembangkan kerjasama kami dan melanjutkan, mengkonkretkan kerjasama kami dengan berbagai mitra sebagai mitra MBKM. MBKM ini menyediakan jaringan ya yang bisa dimanfaatkan teman-teman mahasiswa untuk bisa mengambil pengalaman yang konkret terkait berbagai macam hal yang mendukung proses pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipungkiri juga ketika MBKM ini berasal dari flagship pemerintah, maka ada banyak benefit finansial yang bisa diterima oleh teman-teman mahasiswa. Jadi itu juga menjadi satu hal yang menurut saya menguntungkan ya untuk teman-teman mahasiswa. Kemudian bagi Prodi sendiri dengan adanya MBKM ini, maka Prodi memiliki mitra ya yang banyak sebetulnya dengan pihak-pihak di luar sana untuk mendidik teman-teman mahasiswa sehingga mereka punya pengalaman yang baik, pengetahuan yang baik
pengetahuan praksis ya, terutama yang didapat dari lapangan, sehingga akan berpadu secara positif dengan apa yang kami ajarkan di kampus, sehingga teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi itu tidak hanya mempelajari segala sesuatu terkait dengan keilmuan komunikasi itu hanya dari pembelajaran yang ada di dalam kelas, tapi mereka juga mengambil kesempatan untuk bertemu dengan banyak pihak di luar sana yang itu mengkayakan pembelajaran mereka. Kalau untuk program studi otomatis kita sangat terbantu dalam arti kita sendiri juga bisa istilahnya mendiversifikasi SDM kita, di mana sebagian besar otomatis SKS itu bisa dicapai atau bisa didapatkan oleh mahasiswa istilahnya dengan bertukar pengalaman di luar. Kemudian juga bagi mahasiswa kita sendiri, mereka mendapatkan pengalaman dan mereka sharing. Jadi sebenarnya dosen-dosen kita pun juga sama-sama bisa saling belajar dan juga membuka wawasan, dalam arti kita tidak hanya belajar dari sisi yang ada di kita saja, yang kita pelajari textbook dan sebagainya, tapi kita juga belajar secara teknik atau mungkin belajar secara langsung dari lapangan, di mana itu berinteraksi juga dengan mitra dan sebagainya, sehingga kita belajar banyak hal, mahasiswa kita belajar banyak hal, dan juga mahasiswa kita memperoleh koneksi. Jadi dibanding dengan program-program yang sebelumnya, otomatis beberapa program ini membuka jalan atau membuka koneksi ke pihak perusahaan yang kadang mungkin nanti jadi tujuan mereka untuk bisa berkarya atau berkarir. Kalau saran saya masalah waktu saja sih, masalah waktu, karena kan ini programnya agak dadakan ya. Untungnya dari Prodi Informasi, karena sejalan dengan kurikulum yang sudah kami rancang, jadi kami tidak terlalu kesulitan dalam mengikuti. Setuju masalah sistem informasinya, Pak. Benar, sistem informasinya saat ini kita mengingat kegiatan itu berkembangnya cepat sekali. Bisa jadi hari ini dapat info, kemudian minggu depan kita dapat info lagi ya Pak ya di WAG. Kemudian tapi satu sisi sistem informasinya kita masih belum siap, jadi kita tuh masih dengan secara manual. Tapi mengingat kantor sistem informasi juga tahun ini mendapatkan hibah PKKM, di mana salah satu tujuan utamanya adalah mengembangkan sistem informasi. Jadi untuk secara internal kita sudah ada progres dan sudah dimudahkan juga lewat hibah PKKM yang diterima oleh KSI. Dan mengenai waktu ya juga, tapi kalau saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Pri. Masalah kami itu adalah umpamanya mahasiswa itu selesai kegiatan itu di bulan Februari akhir. Sedangkan kami itu di universitas sendiri sudah Februari itu sudah mulai semester baru. Artinya apa, nilai mahasiswa kan tidak bisa termasukkan di semester ganjil atau di semester saat ini yang mereka sudah tempuh. Nah, karena itu perlu ada kebijakan-kebijakan tertentu. Yang terutama saat ini kami hadapi adalah masalah pelaporan ke Dikti, di mana sampai saat ini masih berlaku pelaporan structured form, pelaporan dengan sistem yang terstruktur. Kami terikat dengan kurikulum yang sudah kami laporkan. Padahal ada beberapa kegiatan mahasiswa di luar program studi yang tidak bisa sepenuhnya kita konversikan ke dalam mata kuliah yang ada di kurikulum kami. Dengan demikian kami berharap kiranya Dikti dapat mengembangkan sistem-sistem baru yang mendukung pelaksanaan program MBKM ini. Oke, sekarang kita udah tahu kan gimana sih penerapan program MBKM ini dari para pendidik di UAJY. Nah, sekarang kita mau tahu juga nih, gimana sih tanggapan dari para mahasiswa terkait program ini. Yuk, saksikan video berikut. Aku tuh tahu MBKM dari media sosial. Sebenarnya awal cerita itu karena aku buka Instagramnya @majogja, terus ada informasi tentang pertukaran mahasiswa. Dulu namanya tuh Permata Sakti, belum MBKM. Nah, habis itu aku ikut program pertukaran itu ke LSPR Jakarta. Lalu di tahun ini, 2021 kemarin, aku tuh berkesempatan juga menjadi narasumber untuk launching program MBKM ini sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa aku awalnya pengen ikut, karena aku tuh suka tantangan. Aku pengen mencari pengalaman baru, yaitu dengan mengikuti pertukaran pelajar. Karena aku ngerasa
relasi itu bisa kita dapatkan ketika kita pengen mencoba hal-hal baru, dan itu yang membuat aku akhirnya pengen mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Awalnya saya tahunya itu dari media sosial ya Pak. Jadi ada penyebaran informasi, kemudian saya melihat itu, kemudian mengunjungi websitenya Kampus Merdeka. Kemudian saya explore ada perusahaan atau mitra mana aja yang tergabung. Kemudian saya lihat satu persatu deskripsinya, kemudian outcome-nya dari tiap mitra gitu. Kemudian apply. Semoga bisa terus ada sampai kapanpun, bukan karena sekarang lagi marak-maraknya aja, terus semuanya pada pengen ikut juga, tapi semoga bisa memfasilitasi juga seluruh mahasiswa di Indonesia untuk belajar, karena MBKM itu kan banyak banget ya programnya, ada pertukaran mahasiswa, magang, terus ada kampus mengajar, dan itu semuanya menarik banget programnya. So, buat kamu yang nonton video ini juga harus deh ikut program MBKM, karena Kemdikbud juga sudah memfasilitasi kita dengan kegiatan yang bagus banget. Saya mau lebih tekankan terkait program pertukaran mahasiswa ini. Jadi kan kita pertukaran mahasiswa ini kampusnya itu dipilihkan sama Dikti ya. Mungkin kedepannya saya berharap untuk kampusnya bisa kita pilih sendiri, atau bahkan mungkin pemilihan dari Dikti itu tepat sasaran, seperti ya, ada prodi saya juga di tempat tersebut Pak. Selain itu, seperti yang tadi sudah dibilang juga, ada sebuah persiapan khusus bagi mahasiswa dari UAJY untuk pertukaran mahasiswa atau bahkan program MBKM lainnya. Oke, aku Berta Virginia Yosmar mengucapkan terima kasih banyak untuk Dikti Kemdikbud yang sudah menyediakan program MBKM untuk kami. Ya, sekarang kita tahu bahwa ternyata program MBKM ini memberikan banyak sekali benefit bagi para mahasiswa untuk mengembangkan bakat mereka, terutama di bidang yang mereka minati. Nah, semoga saran dan rekomendasi yang diberikan bisa menjadi masukan yang baik untuk pemerintah supaya